Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis politik Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Ray. Malam, Bung. Iya, jadi soal gaya hidup mewah jajaran komisioner KPU ini menurut Anda hanya sekedar isu atau memang faktanya di lapangan seperti itu, Bang Ray? Saya kira kan nggak perlu lagi kita cari kebenarannya loh. Udah diakui sendiri oleh Ketua KPU bahwa mereka memang menyewa private jet, jet. Kemudian kalau yang dugem dan kelakuan yang lain belum ya. Tapi kan kita tahu juga dari beberapa kali aduan-aduan ke DKPP itu berhubungan dengan hal yang seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu tidak perlu ada pembuktian karena diakui sendiri bahwa ada penggunaan private jet ya dan sebagainya gitu. Dengan Yang alasan sebetulnya monitoring jauh-jauh hari logistik, Bang Ray. Alasannya tadi monitoring logistik, apakah memang hal itu sudah sesuai prosedur atau memang ini bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran? Ya sebetulnya pemborosan anggaran karena kalau saya lihat dan saya teliti kembali, mereka hanya menggunakan private jet itu ke salah satu daerah. Sementara monitoring kan mestinya ke seluruh daerah gitu. Nah, ke salah satu daerah itu pun daerah yang paling banyak penerbangan di Indonesia, yaitu Bali kan. Gitu. Nah, nggak mungkin lah kalau Bali itu mungkin setiap 1 jam ya dari Jakarta ke Bali itu ada pesawat gitu. Nah, yang kedua kalau misalnya private jet yang dipakai, kan sayang rasanya kalau itu hanya dipergunakan oleh seorang saja, katakanlah misalnya dalam ini satu anggota komisioner. Gitu. Nah, bayangannya sih mungkin private jet ini dipakai bersama-sama. Nah, kalau pengawasan di tempat yang sama-sama dilakukan, ya itu bukan lagi pengawasan dong namanya. Mereka pergi ke tempat yang sama ya kan. Nah, mestinya kan itu ya terpecah kemana-mana. Satu ke sini, satu ke sana, satu ke sini dan seterusnya gitu. Tapi kalau kenyataannya pesawat itu hanya digunakan oleh satu orang, ya itu memang mahal sekali. Masa digunakan untuk keperluan satu orang, lalu harus ya mempergunakan private jet gitu. Nah, yang Jadi kedua, ini ya, seperti mengabaikan mekanisme yang dibuat sendiri oleh KPU di dalam, di oke. mana mereka sudah membuat mekanisme kontrol terkait dengan logistik hasil pemilu. Nah, apakah itu melalui macam-macam dan seterusnya itu gitu. Jadi kalau masih ada pengawasan dengan cara yang seperti yang sekarang ini, pada tingkat tertentu menunjukkan mungkin model pengawasan yang dimaksud itu nggak terlalu berjalan gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, mestinya kan pengawasan itu leverage gitu ya. Untuk tingkat provinsi ya dikawal oleh KPU. Nah, untuk tingkat kabupaten kota dikawal oleh provinsi. Dan begitu sampai seterusnya gitu. Nah, cuma dengan menggunakan media teknologi seperti sekarang, sangat mudah sih sebetulnya untuk melacak mana daerah yang belum mendapatkan logistik pemilu, yang kurang, yang rusak, dan sebagainya itu, yang harus dan cepat untuk diantisipasi, mana dan sebagainya. Justru ya dengan berbagai media yang sekarang ini dimiliki oleh KPU kan pakai III semua tuh, ya kan? Ya pakai Ya. istilahnya itu pakai teknologi IT semua nih KPU gitu. Nah, mestinya itu memudahkan kinerja KPU tanpa mereka harus melakukan mobilitas ke tingkat daerah gitu ya. Nah, jadi jawaban Ketua KPU itu justru pada tingkat tertentu ya memperlihatkan bahwa mekanisme yang mereka telah buat itu nggak berjalan sepenuhnya atau tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Sebetulnya dengan sistem yang mereka buat, ya mereka tinggal tungguin di tingkat nasional mana daerah yang kurang, mana ini yang kurang gitu. Nah, yang paling penting mereka cermati itu adalah pengiriman logistik yang dimaksud. Sehingga dengan begitu, ya kalau ada daerah yang logistiknya kurang, tertukar, rusak, atau Baik. belum terkirim, nah itu bisa segera dikirim Jadi secepatnya ada gitu. potensi Nah, itu pelanggaran menurut saya prosedur juga di sini, Bang Ray. Anda melihat karena sistem yang dibangun sebelumnya tidak bisa maksimal sehingga potensi pelanggaran prosedur itu terjadi. Seperti itu, Bang Ray? iya sebetulnya ini soal apakah KPU itu mau menerima apa yang mereka buat itu sebagai sesuatu yang sudah optimal gitu maksudnya. Kalau mereka merasa tidak optimal, itu kan tidak harus dievaluasi gitu.
Dan oleh karena itulah mereka jalan-jalan kemana-mana. Tapi kalau mereka merasa optimal, kan mereka nggak perlu lagi jalan-jalan kemana-mana gitu. Nah, saya mau mengatakan dengan jalan mereka kemana-mana itu justru ya itu menyiratkan bahwa sistem yang mereka bangun itu mungkin tidak berjalan. Dan memang banyak sistem ya yang berhubungan dengan penggunaan IT di KPU itu tidak berjalan sebagaimana mestinya kan. Dari sistem penerimaan peserta calon partai politik gitu ya dulu yang mengakibatkan banyak sengketa gitu ya, penetapan daftar pemilih, kemudian penghitungan suara yang kita tahu Sirekap macet nggak ketulungan ya. Jadi banyak sistem-sistem yang dipakai oleh KPU ini kelihatan tidak berjalan terlalu efektif gitu. Dan pastinya DKPP tahu ya, Bang Rey, soal ini? Cuma kan DKPP ini umumnya sikapnya nunggu gitu. Jadi kalau nggak ada yang melaporkan, nggak ada yang mengadukan, ya mereka nggak akan melakukan tindakan gitu. Kenapa tidak bisa proaktif, ya, Bang Rey? Itu juga problem dari DKPP karena DKPP ini seringkali menunggu orang dulu laporkan, baru mereka tindak lanjuti. Kalau nggak ada yang laporkan, ya mereka seperti pura-pura nggak tahu. Tapi kan ini berhubungan dengan transparansi dari KPU itu sendiri, Bang Rey. Iya. Saya mau mengatakan bahwa kita yang di luar itu berharap begitu, tetapi di KPP-nya itu umumnya tidak melakukan itu mau saya. Kenapa gitu? Karena mereka umumnya bersifat menunggu. Ada dulu yang melaporkan, bukan jemput kasus gitu. Ada dulu yang kecuali kasus itu memang sudah sangat viral di tengah masyarakat. Mungkin akan mereka panggil. Nah, soal private jet misalnya, karena kebetulan sudah terlalu viral, ya bisa aja mereka panggil kemudian. Yang dugem-dugem yang disebutkan tadi oleh anggota DPR, ya kalau mereka mau panggil, mungkin mereka akan panggil. Tapi umumnya langkah proaktif oleh DKPP itu jarang sekali terjadi, kecuali kalau itu sudah sangat viral kasusnya. Baik, kita akan nantikan seperti apa langkah berikutnya atau mungkin ada sanksi dari DKPP. Kita akan nantikan seperti apa hasilnya ya terkait dengan penelusuran dari kritik yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR ini. Terima kasih atas analisanya Bang Rey Rangkuti. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, tim SAR menemukan 3 korban banjir lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.